Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah ta'lim Jumat sore di Masjid Darussalam yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmat yang selalu tercurahkan pada kita, terlebih nikmat iman dan Islam yang selalu menghiasi kehidupan kita. Semoga dengan bekal karunia Allah semua kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Salah satu wujud syukur kita adalah menggunakan waktu dan kesempatan kita ini untuk hal-hal yang terbaik, termasuk datang di taklim ini juga hal yang baik. Itu sudah menjadi hal yang seharusnya bagi kita untuk bagaimana mengoptimalkan apa yang menjadi karunia Allah, kesempatan, kesehatan yang selalu tercurahkan kepada kita ini kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pula pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan dan qudwatul ummah, uswatun hasanah dan qudwatul ummah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang pandai untuk bersuri toladan, meneladani apa yang jadi kauliyah, fi'liyah dan sifat-sifat beliau. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita akan memasuki subbab baru, ya, atau bab baru di dalam kitab ini, ya. Kita akan masuki bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ya. Beberapa waktu yang lalu sudah kita rambah ini bab ini, walaupun hanya sekilas, ya. Jadi bab ini menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa yang disebut dengan amar ma'ruf atau al-amru bil ma'ruf? Di sini dalam kitab ini dikatakan minal faraidi was sunani wal adabi wa mahasinil akhlaqil mahmudati syar'an. Jadi secara syar'i yang disebut ma'ruf itu meliputi segala hal yang bersifat kewajiban, faraid, fardu, maupun sunnah, maupun etika, adab, ataupun wa mahasinil akhlaqil mahmudah, atau hal-hal yang memperindah atau memperbagus akhlak yang terpuji. Itu disebut dengan ma'ruf. Jadi cakupan daripada ma'ruf menurut penyusun kitab ini adalah bisa hal yang menyangkut hal yang fardu, sunnah, etika, dan hal-hal yang memperbaiki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Ini fal amru bil ma'rufi, ya, amrun bi kulli fi'lin yu'rafu bis syar'i wal aqli husnuhu, ya. Jadi yang disebut dengan amar bil ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang mencakup perbuatan, ya, yu'rafu bis syar'i wal aqli, yang nilai kebaikannya itu dikenal secara syarak dan akal. Ya, jadi yang namanya ma'ruf itu dari
Ma'ruf itu adalah tinjauannya dari segi syar'i dan segi akal. Ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang mencakup segala kebaikan menurut syarak dan akal, bukan menurut nafsunya sendiri. Iki baik menurut saya kok enggak. Yang disebut ma'ruf itu adalah kriterianya ma'ruf secara syar'i, ma'ruf secara akal sehat. Jadi tidak sembarangan ya orang mengklaim apa yang saya katakan ini baik kok ya. Tapi kalau secara syar'i itu tidak baik, salah, melanggar, ya bukan ma'ruf lagi. Akal sehat pun bisa berbicara. Akal yang waras, akal yang berpikir lurus itu juga bisa berbicara bahwa sesuatu itu baik. Maka standarnya istilahnya standar ukurnya ma'ruf itu adalah satu, syariat, yang kedua akal sehat. Nah, syariat itu kan ya mencakup Al-Qur'an, As-Sunnah dan segala ketentuan-ketentuan syar'i yang ada di dalam agama Islam. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Ya. Jadi lingkup ma'ruf tadi yang pertama itu mencakup semua hal yang fardu, sunnah dan etika serta hal-hal yang memperbagus, memperindah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kemudian standar ukur daripada ma'ruf itu adalah syariat dan akal. Bisa dikatakan ma'ruf, dikatakan bagus, nilai kebaikannya itu kalau menurut syariat baik, benar, kalau menurut akal juga tidak menyalahi akal sehat gitu. Kemudian wan nahyu anil mungkar, ini baru membicarakan tentang bab amar ma'ruf nahi mungkar Bu ya. Jadi makna cakupan dan lingkup bahasan daripada amar ma'ruf nahi mungkar di sana. Wan nahyu anil mungkari, sedangkan nahyu anil mungkar, mencegah dari hal yang mungkar, adalah ziddul ma'ruf. Lawan daripada ma'ruf itu mungkar. Lawan daripada amar ma'ruf itu nahi mungkar. Contohnya apa? Katarki wajibin, seperti meninggalkan hal yang wajib. Itu mungkarot. Ya. Kemudian au fi'lin haramin, perbuatan yang haram. Ya. Jadi melakukan, kalau tadi meninggalkan hal yang wajib tapi melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang haram, melanggar sesuatu yang haram. Shaghiratan kana au kabirotan, baik itu yang skala kecil, ringan maupun yang berat atau yang besar. Itu disebut mungkar semua, baik yang kecil, yang sepele maupun yang berat, itu semuanya tingkatannya mungkar. Ya. Nah, mari kita perhatikan firman Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Dari segi tuntunan agama ada jelas banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang mewajibkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya adalah ayat dalam surat yang terkenal di Muhammadiyah, napa niku? Ali Imran ayat 104. Ya. Yang kadang-kadang kita kebablasan, ini ayatnya Muhammadiyah itu, ayat Quran, ayat Muhammadiyah. Engko nek sing ayat 104, kemudian ayat 110 atau berapa itu ya? Ayat 105 atau 106 niku nggih. Wala takunu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Oh, ayat sebelumnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu jarene ayat Nahdlatul Ulama. Itu ayat Quran. Hanya saja memang Kiai Ahmad Dahlan
mendirikan Muhammadiyah itu diilhami, terinspirasi dengan ayat 104 surah Ali Imran ini. Ya, mendirikan organisasi persyarikatan Muhammadiyah itu terilhami atau terinspirasi dengan surah yang surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Wal takum, dan hendaklah ada minkum, dari kamu sekalian, ummatun, sekelompok umat, yad'una, mereka yang mengajak, yang mendakwahkan, ilal khairi, kepada al khair, dan juga umat yang waya'muruna bil ma'ruf, ya, mereka yang memerintahkan dengan segala kebaikan, dengan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah, ya, mereka yang mencegah atau melarang, 'anil munkari, segala kemungkaran. Ulaika humul muflihun, mereka itulah, ya, orang-orang yang beruntung. Nih ayat yang paling familiar, ya, di kalangan kita, ini ayat Ali Imran ayat 104 ini, ya. Sekarang syarahnya, qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini salah satu ayat yang menjadi landasan wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, di sini ditekankan oleh penyusun kitab ini makna daripada yad'una ilal khair. Apa yang disebut al khair di situ? Kullu ma yarwabu fihi minal af'alil hasanah. Ya, yaitu segala sesuatu yang, ya, segala sesuatu perbuatan atau segala perbuatan atau perilaku yang baik, yang dianjurkan, yang disukai, ya. Raghiba fi itu yang disenangi atau disukai. Jadi kullu ma yarwabu fihi minal af'alil hasanah, segala sesuatu yang disukai, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi segala perbuatan yang baik, yang secara syar'i, secara akal itu baik, ya, itulah yang disebut dengan al khair, ya. Wakila, dan juga ada ulama yang mengatakan, artinya wakila dan juga dikatakan, ya, dikatakan maksudnya al khair di situ kinayatun anil Islam. Saya masih ingat persis ketika saya menerima pelajaran kemuhammadian dari almarhum salah satu tokoh kita, tua kita, yaitu Pak Jindar Tamimi, yang waktu itu memberikan pembelajaran tentang kemuhammadian di Pondok Sobron. Saya ingat persis beliau mengatakan al khair ay ad-dinul Islam. Ya, beliau menafsirkan al khair itu adalah ad-dinul Islam. Ya. Jadi kalau diartikan, jadilah atau hendaklah ada di antara kamu umat yang mengajak kepada dinul Islam. Ya, ini ternyata dikatakan juga di sini wakila, dan dikatakan pula al khair itu adalah kinayatun anil Islam, sebutan untuk Islam. Wa yuzatu ala dzalik, dan ada ditambahkan penjelasan, ya, pada kata wal takum atau ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi memandang dari segi min, ya, min
Min maksudnya dalam minkum itu kan ada min dengan kum gitu ya, disambung jadi minkum, itu min dan antum aslinya itu ya, kemudian menjadi minkum ya. Min yang ada dalam minkum itu fi qaulihi minkum lil bayani la litab'id ya. Minkum di situ adalah untuk menjelaskan, bukan untuk sebagian. Memang ada di antara kita yang menerjemahkan hendaklah ada sebagian di antara kamu. Kalau menerjemahkan gitu, wal takum, hendaklah kamu ada atau ada kamu, minkum, sebagian dari kamu, sebagian. Jadi ada yang mengartikan min di situ min lil bayan, bukan lit tab'id, bukan untuk sebagian tapi untuk menjelaskan ya. Alasannya apa? Li'anna Allah Ta'ala aujaba dzalika ala kullil ummah fi qaulihi kuntum khaira ummah. Jadi karena Allah Ta'ala itu mewajibkan mendakwahkan Islam itu pada setiap individu umat Islam ya. Setiap individu umat Islam itu punya kewajiban mendakwahkan Islam, mengajak kepada Islam, bukan sebagian tapi semua, siapapun itu orangnya, apapun itu predikatnya dan pekerjaannya, mereka masing-masing membawa amanat, membawa misi untuk mendakwakan Islam. Maka min di situ bukan sebagian tapi untuk menjelaskan. Wal takum minkum itu artinya hendaklah kamu sekalian ya, ummatun, menjadi umat, yad'una ilal khair, untuk mengajak kepada mengajak untuk kebaikan, bukan untuk sebagian saja, bukan sebagian orang saja. Alasannya itu tadi, li'anna Allah aujaba dzalika ala kullil ummah, karena Allah itu mewajibkan mendakwahkan Islam itu adalah kewajiban bagi setiap individu umat Islam. Di awake dhewe niku punya kewajiban, Bu. Senaoso ya, kita bukan dai tapi membawa kewajiban untuk mendakwakan Islam. Hal ini didukung dengan firman Allah Ta'ala dalam Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ya. Jadi kamu sekalian itu adalah sebaik-baik umat. Kamu sekalian itu bukan sebagian umat Islam. Umat Islam secara keseluruhan itu sebaik-baik umat. Ini ayat yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa perintah untuk mendakwakan Islam itu adalah setiap individu muslim. Wa ala hadza, oleh sebab itu atau dengan demikian, atas dasar ini maksudnya, fa maknal ayat, maka maknanya ayat, kunu ummatan du'atan ilal khairi ya, amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar. Maka makna ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu dimaknai jadilah kamu sekalian umat yang mendakwahkan kepada Islam, amirina bil ma'ruf, yang semuanya memperintahkan yang baik, yang ma'ruf, nahina 'anil munkar, yang mencegah dari segala kemungkaran. Kemudian ada pendapat lain, wa man qala bihadzal qaul, barang siapa yang berpendapat dengan pendapat ini, yaqulu, maka dia akan mengatakan, innal amra wan nahya al madhkuraini ya, innal amra wan nahya al madhkuraini
fardun kifayatun idza qama biha wahidun saqata anil bakin. Ya, jadi sifatnya mendakwakan Islam itu fardu untuk apa? Wajib untuk semua. Hanya saja ada yang mengatakan fardunya itu fardu kifayah, kaya dene kewajiban menyolatkan mayit yang sering menjadi contoh sing jenenge fardu kifayah iku apa sih? Ya kaya nyolati mayit iku wajib untuk semua umat Islam, tapi kalau sudah ada sebagian yang menjalankan maka kewajiban itu untuk sudah gugur untuk semua. Tapi kalau semua nggak ada yang menjalankan, semua dosa. Itu fardu kifayah. Jadi kalau nyolati mayit sak kampung kok ora ana sing nyolati, padahal itu fardu kifayah, mayitnya mayit muslim kawan kita sendiri kok ora ana sing mayiti, mungkin karena berbeda faham, gah gitu ya. Itu sak kampung dosa kabeh. Nek ora ana gelem nyolati. Tapi engko wis ana wakil mungkin 10 orang atau berapa, cukup. Tapi kan kita nggak mau cukup seperti itu, Bu. Wong Rasulullah itu memberikan satu janji, barang siapa yang menyolati mayit itu mendapat 1 kirot, ya, kemudian nanti ikut ke kubur itu mendapat kirot lagi. Ya tentunya kan kita kalau hitung-hitung hasil, ya biasanya kan orang kita ini kan hitung-hitung hasil itu, ya hasilnya sing akeh toh ya mesti kan gitu. Nah, jadi ini fardu kifayah, jadi wajib, tapi ketika kewajiban itu sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban itu untuk semua. Ya, jadi kalau mungkin sudah ada yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada Islam, ya, maka itu hukumnya fardu kifayah. Menurut sebagian pendapat mengatakan seperti itu, ya. Tapi kalau saya kok setuju dengan tadi yang di awal, ya. Jadi mendakwakan Islam itu ya wajiban untuk semua sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, tidak harus menunggu apa orang yang lebih, ya, tapi apa yang kira-kira bisa kita dakwakan lewat apa Islam ini kepada saudara kita, ya kita sampaikan. Umpamane isone kok ilok-ilok tok, ono kancane arep terjerumus, kemudian diberikan masukan, akhirnya tidak taji tersumus, ini kan juga amar ma'ruf yang harus dilakukan oleh setiap orang. Kalau ngenteni amar ma'ruf nahi mungkar itu pada orang tertentu, ya kapan? Ya. Jadi sesuai dengan kapasitas kita. Tentunya kalau nahi mungkar terutama, ya, nahi mungkar itu kan apa kecenderungannya adalah kepada orang yang punya kapasitas nahi mungkar, lebih-lebih seperti di negara kita ini kan. Coba dulu ketika rame-rame yang namanya FPI itu sweeping apa warung-warung yang jualan di siang hari puasa itu, yang pernah ya, itu kalau menurut apa aturan yang ada di negeri ini, itu sebenarnya yang sweeping bukan masyarakat tapi aparat kan gitu. Nah, rehning aparatnya juga tidak segera menjalankan, akhirnya ora betah kan gitu kan. Nah, yang sering terjadi kan gitu, ya, yang sering terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang kekerasan yang ada di negeri ini bukan semata-mata datang begitu saja menjadi keras, tidak, tapi memang ada kronologisnya, ada mata rantainya kenapa ada kekerasan. Ya, ini yang memang harus dipahami dalam psikologi bangsa ini, sehingga semuanya akan mengurai kenapa ini jadi keras kan gitu ya. Ini
Wakila, dan ada yang mengatakan min yang ada di dalam minkum tadi litaba'id. Litaba'id itu untuk makna sebagian. Li'anna fil ummati man la yaqdiru ala dzalika li'ajzin aw dha'fin. Ya. Mengapa? Alasan yang mengatakan minnya itu bukan lil bayan, untuk menjelaskan, untuk menafsirkan saja, enggak, tapi untuk mengartikan sebagian. Hendaklah ada di antara kamu sekalian, di antara itu kan sebagian, tidak semua, kan? Nah, mengapa seperti itu? Li'anna fil ummati man la yaqdiru ala dzalika li'ajzin aw dha'fin. Karena apa? Realita di kalangan umat ini, ya, man la yaqdiru ala dzalik, ada orang-orang yang tidak mampu untuk mendakwahkan Islam, untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Karena apa? Li'ajzin, karena dia lemah, tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian, ya. Atau dha'fin, ya, ajzin itu ya lemah, dha'fin tambah lemah, ya. Jadi lemah yang tak berdaya. Apa sih kapasitas saya kok ngelarang-larang, ya, kemungkaran? Itu kadang-kadang seperti itu, karena memang tidak mampu dia di tengah-tengah komunitas masyarakat yang, ya, mungkin masyarakat yang betul-betul mungkarat, ya, itu kadang-kadang menjadikan orang itu tidak mampu dan tidak berdaya. Nah, maka yang namanya minkum di situ bukan semua, tapi kewajiban bagi sebagian yang punya kapasitas. Makanya kalau ada kemungkaran, ya serahkan pada aparat. Aparat diberikan masukan, didesak agar kemungkaran ini ditanggulangi, dikendalikan agar tidak merajalela. Ini monggo, ini mau pilih yang lil bayan atau litab'id, silakan. Jadi di dalam kitab ini sudah dijelaskan seperti itu, ya. Artinya kalau memang sewaktu-waktu kok kita mampu, ada kuasa untuk mencegah kemungkaran, hal-hal tertentu, ya kita tetap melaksanakan nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar. Terutama ajak-ajak kepada Islam tadi, ya kewajiban untuk semua. Kalau saya setuju yang itu, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan kita, gitu. Nah, ada juga yang mengatakan, ibu-ibu, innahuma, sesungguhnya keduanya maksudnya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yuhtasani bi ahlil ilmi wa wulatil amri. Nah, ada pendapat yang mengatakan amar ma'ruf, terutama ya amar ma'ruf nahi mungkar itu dikhususkan bagi ahlul ilmi, para ulama, dan wawulatil amri, dan pada para penguasa, para pemimpin, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tugasnya para ulama dan para pemimpin. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau bisa melaksanakan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka kita tergolong wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Apa artinya al-muflihun? An-najunal faizuna najau minan nari wa fazu bil jannati.
Yang disebut dengan al-muflihun itu adalah an-najuna, yaitu orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat, ya. Kemudian al-faizuna, orang-orang sing itu kabegjan, faizun, kemenangan. Sukses dan menang dalam hal apa? Najau minan nar, mereka akan selamat dari api neraka. Mendakwahkan Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar, itu menjadi salah satu syarat kita selamat dari api neraka. Kemudian wafazu bil jannah, mereka akan mendapatkan balasan berupa surga, mendapat keberuntungan, ya, berupa surga. Ini yang ditegaskan dalam ayat yang pertama yang menjadi dasar perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar. Surah Ali Imran ayat 104. Kemudian ayat yang kedua, ibu-ibu sekalian, Allah berfirman dalam surah Ali Imran juga ayat 110. Ya. Dasar yang kedua, dalil yang kedua ini. Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat salajengipun apa, Bu? Wa tu'minuna billah. Nggih. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Surah Al Imran ayat 110. Kuntum, kamu sekalian adalah khaira ummat. Tadi sudah disinggung di penjelasan ayat pertama. Sebaik-baik umat, ya. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan atau yang dilahirkan, yang diperintahkan linnasi untuk, atau dikeluarkan atau diturunkan linnasi untuk sekalian manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu sekalian beramar ma'ruf, ya, memerintahkan bil ma'ruf dengan kebaikan. Wa tanhauna, dan kamu sekalian mencegah anil mungkari, dari kemungkaran. Ini dasar yang kedua, ayat yang kedua yang menegaskan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Surah Al Imran ayat 110. Wa qala ta'ala kuntum, siapa yang dimaksud antum di situ? Ya ummata Muhammadin fi ilmillah, ya, wahai umat Muhammad. Jadi penyusun kitab ini mensyarahi, menjelaskan, menafsirkan dengan kuntum di situ adalah wahai kamu sekalian umat Muhammad, berarti kan kita, ya. Ya ummata Muhammadin fi ilmillah, wahai umat Muhammad, ya, dalam pengetahuan Allah itu umat Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Khaira ummat, kamu sekalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Wa bayyana wajha syarfiha 'alal umamil madhiyin biqauli ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Allah menegaskan dengan khaira umat, umat Muhammad itu umat yang terbaik. Allah menjelaskan sisi baiknya di mana, sisi mulianya umat Muhammad itu di mana. Ditegaskan dalam ayat selanjutnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu sekalian itu selalu mengajak kepada hal yang baik dan mencegah pada yang mungkar. Jadi ayat ini saling memberikan penjelasan, ibu-ibu sekalian. Kuntum yang dimaksud adalah umat Muhammad. Umat Muhammad itu sebaik-baik umat. Umat Muhammad dikatakan oleh Allah sebaik-baik umat. Apa sih kelebihannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu sekalian tuh suka mengedepankan yang namanya memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.
Faman tahaqqaqa fi hadzal wasfi, faman tahaqqaqa fi hadzal wasfa fahuwa min afdhalil ummah. Barang siapa yang mewujudkan ya sifat-sifat ini, memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, itulah sebaik-baik umat. Jadi letak kelebihan umat Muhammad itu, Bu ya. Jadi jangan padamkan yang namanya semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Ki Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah menegaskan dalam anggaran dasarnya ya, dalam pengertian takrif daripada mahwal Muhammadiyah, di sana tertera di antaranya ya, Muhammadiyah adalah organi Islam yang misinya dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini untuk menjadikan umat yang terbaik, umat Muhammad yang terbaik harus diwujudkan dalam wujud amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini kalau secara psikologis kita, psikologi kehidupan kita, namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh padam. Kalau dalam satu kehidupan komunitas masyarakat kok di sana sudah tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, habislah umat itu. Allah akan segera mengganti umat itu dengan umat yang baru. Itu janji Allah itu. Maka agar kita ini betul-betul eksis sebagai umat Muhammad yang terbaik, yang afdal, maka terus kobarkan yang namanya semangat beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka Kiai Muhammadiyah menegaskan di dalam anggaran dasarnya seperti itu, termasuk dalam pengertian Muhammadiyah. Itu bukan hanya sekedar untuk dihafal, tapi itu bernuansa pada Al-Quran, diilhami dengan Al-Quran, diilhami dengan ayat-ayat ini tadi. Maka orang sering mengatakan itu ayat Muhammadiyah gitu ya. Karena memang Kiai Ahmad diilhami dengan ayat-ayat ini, sehingga menegaskan Muhammadiyah itu gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau suatu masyarakat itu kok wis ora ana amar ma'ruf nahi mungkar, habislah masyarakat itu, jadi rusak, dan Allah akan menimpakan azab itu tidak hanya pada orang-orang yang mungkarat saja, orang-orang yang maksiat saja, semua akan dilep oleh Allah. Itu juga ayat yang berbunyi seperti itu. Maka penting untuk penyelamatan kehidupan ini ya, kalau kita masih menginginkan kehidupan ini selamat, maka terus kobarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pentingnya, Bu. Maka sampai-sampai di dalam satu riwayat hadis itu dikatakan ya, dikatakan apa, pernah ada satu perjalanan, ini dulu pernah saya ceritakan ya, kemudian ternyata salah satu penumpang itu ada yang melubangi perahu yang ditumpangi di tengah lautan itu. Bayangkan kalau seandainya, kata Rasulullah, kalau seandainya satu orang ini tidak ada yang mencegah, membiarkan perbuatan orang ini, yang tenggelam itu bukan orang yang melubangi perahu, tapi semua isi perahu akan tenggelam. Itu gambarannya apa? Kalau yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah tidak ada di dalam kehidupan ini, habis bangsa ini, habis bangsa ini. Maka beruntunglah masih ada orang-orang, pihak-pihak yang terus didengar atau tidak terus semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Bapak Ibu, itulah pentingnya agar kita selalu menjaga tugas dan misi kita hidup ini ya, paling tidak kita mulai dari diri kita dulu, mulai dari keluarga kita dulu ya. Jadi kalau satu keluarga itu kok wis dung cuek kabeh, bapake karo anak-anake cuek ya, bapake karo ibune ya cuek, wis karep-karepmu dhewe, urip-uripmu dhewe, mbok tanggung-tanggung dhewe. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi, Bu? Sing bapake ora tau negur ibune, ibune ora wani negur bapake, anake dibiarkan lah mau kemana, apa yang dilakukan enggak pernah itu orang tua memberikan arahan. Sudahlah, lebih-lebih dalam kehidupan seperti sekarang ini, pasti anak kita terjerat
ya, terjerat dengan perilaku-perilaku yang tidak benar. Ya. Nanti kan roh-roh anak kita dicari polisi nanti. Padahal ning omah iku ketoke api, sebelum tiba-tiba ada polisi mencari, mau menangkap, kan repot nih. Kehidupan sekarang ini seperti itu, ibu-ibu. Jadi mari kita mulai dari keluarga. Kalau sudah keluarga kita, kita selamatkan tetangga kita, saudara kita, ya, kita selamatkan. Kita sampaikan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan ibu-ibu sekalian, ya, agar kita lebih perhatian lagi terhadap misi yang kita emban sebagai umat Muhammad, yaitu bukan umat Muhammadiyah, ya, umat Muhammad ini. Umat Muhammad punya misi ini semua, ya, walaupun memang Muhammadiyah menegaskan itu dalam takrifnya, ya, pengertian Muhammadiyahnya di situ atau dalam undang dasarnya. Tapi sebenarnya ini misi umat Muhammad. Umat Muhammad kalau ingin selamat, ya terus kobarkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jangan sampai ada yang padam. Okay. Maka yang bisa kami sampaikan, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufiq, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.